Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Salam kepada seluruh sahabat Fityatun Amanu. Mudah-mudahan Allah melindungi, meridhoi dan menurunkan maghfirah pada kita semua. Sangat berbahagia saya bisa kembali menyapa, bermuajahah dengan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, mengkaji dan bertadarus mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia ini. Sahabat-sahabat Fityatun Amanu yang berbahagia, ada satu hadis Rasulullah SAW dari Bukhari, dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala lama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wastukhlifa Abu Bakrin, dan kemudian digantikan kepemimpinan atau khilafahnya oleh Abu Bakar ba'dahu, setelahnya. Wa kafara man kafara minal Arab, maka telah ingkar, telah kafir orang-orang yang kafir dari bangsa Arab. Qala Umar li Abi Bakrin, kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas, bagaimana engkau akan memerangi manusia? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Paman qala la ilaha illallah asama mini malahu wa nafsahu. Umar mengatakan, bagaimana engkau akan memerangi manusia? Padahal Rasulullah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Paman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu, maka dijaga dariku malahu, hartanya, wa nafsahu, dan nyawanya, jiwanya, ila bihaqqihi wa hisabuhu 'alallah, kecuali berdasarkan haknya dan hisabannya adalah kepada Allah. Faqala, maka Abu Bakar berkata, wallahi, demi Allah, lau qattilanna man farqa baina sholati wa zakat, aku akan memerangi, aku benar-benar akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Fa inna zakat hakul mal, karena sesungguhnya zakat itu adalah hakul mal, haknya harta. Wallahu manauni ikolan kanu yu adunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatalahu man'ihi. Demi Allah, sekiranya mereka menghalangiku untuk mengambil zakat dari ternak yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah, sungguh aku akan memerangi mereka.
Maka Umar bin Khattab maka Umar bin Khattab berkata, "Fa wallahi, demi Allah, ma huwa illa ana ra'aitullah qad saraha sadra Abi Bakrin lil qital fa araftu annahu al-haq." Kata Umar, maka demi Allah, tidaklah ia kecuali sesungguhnya aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Maka aku tahu bahwasanya ia adalah benar. Bukhari nomor hadis 7284 dan Muslim nomor hadis 32. Jadi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kekhalifahan, kepemimpinan atas seluruh umat Islam, atas seluruh wilayah teritorial yang dikuasai oleh umat Islam, maka dipimpinlah oleh Abu Bakar. Diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah, pengganti Rasul, pengganti kepemimpinan Rasul. Nah, ketika Abu Bakar memimpin, ada beberapa permasalahan di awal-awal pemerintahan Abu Bakar. Yang pertama, ada orang yang murtad. Ya, rupanya keislaman mereka karena ketakutan atau ikut-ikutan saja. Yang kedua, ada orang yang mengaku menjadi nabi atau nabi-nabi palsu. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak berzakat. Ketika kemudian Abu Bakar mendiskusikan ini di hadapan para sahabat, di hadapan Majelis Syuro pada saat itu, maka terhadap orang-orang yang murtad dan terhadap orang-orang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada pertentangan yang hebat bahwa mereka wajib diperangi. Tapi ketika ada permasalahan yang lain, yaitu permasalahan adanya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi ada orang yang ternak-ternak mereka tidak dizakati, yang dahulu oleh Rasulullah diambil zakatnya. Sekarang mereka menolak karena mereka berpendapat itu khud min amwalihim tutahhiratan wa tuzakkihim biha. Dalam surat At-Taubah, ambillah olehmu Muhammad dari harta mereka sebagai pembersih, sebagai zakat dan penyuci jiwa mereka. Khud itu adalah perintah untuk diambil kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad wafat, oleh karena itu otomatis ayat itu tidak berlaku karena yang diperintahnya sudah wafat. Kemudian dalam logika Abu Bakar bahwa sepeninggal Rasulullah maka kepemimpinan diambil, maka kepemimpinan diteruskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar sebagai khalifah. Rasulullah meninggal, maka fungsi-fungsi kekhalifahan kemudian diemban oleh Abu Bakar. Maka kalau dulu Rasulullah SAW sebagai pemimpin menarik zakat dari ternak-ternak mereka, maka sekarang pun Abu Bakar menarik zakat dari mereka juga, walaupun mereka menolak. Dan ketika mereka menolak, maka dimusyawarahkan di kalangan para sahabat. Abu Bakar memusyawarahkan bagaimana sikap kita menghadapi orang yang enggan berzakat. Nah, yang paling ramai adalah pendapat dari Umar. Kata Abu Bakar bahwa mereka wajib diperangi. Kata Umar, jangan diperangi. Karena Rasul pernah bersabda bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan dijaga dirinya, hartanya, dan juga nyawanya. Akan dijaga oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam pendapat Umar bahwa pada saat itu, ya, bahwa orang yang meninggalkan atau tidak mengeluarkan zakat, enggan mengeluarkan zakat, pada saat itu kasusnya adalah zakat dari peternakan. Ya. Kata Abu Bakar, ini wajib diperangi. Kata Umar, tidak boleh karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah muslim. Maka kemudian Abu Bakar meneruskan pendapatnya. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat.
Jika orang meyakini, jika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjadi muslim, tapi dia tidak mau sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib, itu kafir. Begitupun sama jika orang tidak meyakini, dia seorang muslim tapi tidak meyakini zakat itu wajib dikeluarkan, dan khalifah berhak mengambil zakat mereka untuk dikelola dalam baitul mal. Dan Abu Bakar kemudian mengatakan, demi Allah aku akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Maka setelah itu forum musyawarah sepakat bahwa orang yang berzakat, orang yang meninggalkan zakat dengan keyakinan zakat tidak wajib, dia jatuh kepada kekafiran. Dia menjadi murtad. Dan oleh karena itu maka wajib diperangi. Inilah salah satu kisah yang menjadi pembuka silaturahmi kita kali ini. Sahabat-sahabat Fityatun Amanu, dari kisah tersebut kita memahami pentingnya berzakat dan pentingnya lembaga atau pemerintahan Islam yang mengambil zakat kaum muslimin. Maka insya Allah dalam kesempatan saat ini, insya Allah kita akan membahas tentang zakat. Zakat di dalam Islam terbagi kepada dua. Ada zakat badan, ada zakat amwal. Zakat badan adalah zakat mengeluarkan harta dihubungkan dengan badan, dengan badan setiap muslim. Dan kemudian ini sering disebut dengan zakatul fitri, atau di Indonesia terkenal dengan istilah zakat fitrah. Zakatul fitri. Nah, kalau zakat mal, zakat berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan harta. Maka dikeluarkanlah sebagian dari harta, sebagai kewajiban agama, dikeluarkan sebagian dari harta mereka. Jadi ada dua zakat. Zakat badan yang kemudian disebut juga dengan zakat fitrah, zakatul fitri. Ada zakat amwal, zakat harta. Zakat fitri itu berasal dari al-fitrah. Al-fitri berasal dari kata iftar. Iftar itu berbuka. Jadi kalau orang saum kemudian dia berbuka, maka disebut iftar. Nah, iftar itu ada yang sehari, berarti berbuka di waktu maghrib. Ada yang sebulan, setelah selesai melaksanakan saum 1 bulan, maka kemudian iftar, berbuka, bahkan haram di situ melaksanakan saum. Oleh karena itu hari rayanya kemudian disebut dengan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Hari raya Id merayakan kegembiraan karena pada saat ini sudah selesai melaksanakan saum, sudah selesai melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh, dan kemudian hari itu adalah hari berbuka. Bahkan Said Sabiq mendefinisikan zakat fitrah dihubungkan atau dijadikan sebab diwajibkannya zakat fitrah atau zakatul fitri. Said Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai berikut: alati tazibu bil fitri min Ramadan, yaitu zakat yang diwajibkan karena berbuka dari Ramadan. Maksudnya karena setelah berakhirnya bulan Ramadan. Wahia wajibah, dan zakatul fitri itu wajib ala kulli fardin, bagi setiap pribadi minal muslimin, dari setiap pribadi umat Islam. Artinya fardu ain. Sogir au kabir, zakaro au unsa, baik bagi anak-anak ataupun sudah dewasa, bahkan sudah, pokoknya setiap yang bernyawa, yang hidup, maka wajib dizakati, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, baik bagi orang yang merdeka ataupun budak.
Adapun zakat harta itu zakat yang diwajibkan dikeluarkan oleh seorang muslim atas segala harta yang dikuasainya, harta yang dimilikinya dan dapat digunakan dimanfaatkan menurut kebiasaannya. Jadi zakatul mal itu zakat harta. Oleh karena itu maka zakat dibagi dua, ada zakat mal, zakat berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan harta, ada zakat fitri, zakat yang dihitung berdasarkan fitri, berdasarkan badan, berdasarkan jiwa-jiwa manusia. Nah, insya Allah dalam kesempatan saat ini kita akan membahas tentang zakatul fitri. Ya. Zakat fitrah ini wajib. Zakatul fitri ini wajib karena diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan diwajibkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang sahih. Dan para ulama ijma, sepakat para ulama akan wajibnya zakatul fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr, dalam surat Al-A'la surat ke-87 ayat 14 dan 15, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung. Sungguh telah berbahagia orang yang berzakat. Wa dzakara isma rabbih, dan dia berzikir menyebut nama Robnya pas sholat, kemudian dia melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini salah satu penafsiran dalam menafsirkan surat Al-A'la ayat 14 dan ayat ke-15. Sungguh telah beruntung orang yang berzakat fitrah. Setelah itu kemudian dia wadakaros marobihi, dia menyebut-nyebut nama Allah, dan kemudian dia melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi dalam pemahaman yang khusus, maka ini menjadi dalil akan wajibnya zakatul fitri. Dalam pemahaman pemaknaan yang umum, qad aflaha man tazakka artinya adalah sungguh telah berbahagia, telah beruntung, telah sukses orang yang tazakka, yang melakukan tazkiyah. Tazkiyah terhadap mal, tazkiyah terhadap nafs, tazkiyah terhadap diri. Ya, jadi tazakka di situ bisa diartikan, ditafsirkan secara umum, dan juga bisa ditafsirkan secara khusus, yaitu zakatul fitri. Jadi berdasarkan surat Al-A'la ayat 14 dan ayat 15, maka para ulama meyakini zakat fitri ini wajib berdasarkan Al-Quran. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini hadis dari Ibnu Umar, riwayat Bukhari, nomor hadis 1503, dan hadis riwayat Muslim nomor 984. Kata Ibnu Umar, farodo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Farodo itu artinya mempardukan, telah mewajibkan. Siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah telah mewajibkan. Apa yang diwajibkan oleh Rasulullah? Zakatul fitri, yaitu zakat fitri. Kesananya so'an min tamrin au so'an min syairin dan al-hadis, ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, maka Rasulullah dengan kalimat yang jelas dan tegas menyatakan bahwa parodo Rasulullah, Ibnu Umar mengatakan parodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Maka berdasarkan hadis ini dan berbagai hadis yang lainnya, didapatilah kita bahwa diyakini bahwa zakat fitri ini adalah wajib. Kemudian Syekh Wahab Al-Qahtani berkata dalam kitabnya Zakatul Fitri fil Islam, fa'ajma'a
ahlul ilmi, maka telah bersepakat, telah ijma ahli ilmu, anna sodakotal fitri fardun, sesungguhnya sodakoh fitri yang dimaksud adalah zakatul fitri atau zakat fitrah, fardun adalah sebuah kewajiban. Jadi ini adalah ijma. Jadi berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama disepakati bahwa zakat fitri itu adalah wajib. Ya, kitab sudah memahami bahwa wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan apa-apa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Ya, dan apa-apa yang jika ditinggalkan akan disiksa oleh Allah. Jadi Allah sudah menyediakan seperangkat pahala bagi orang yang mengerjakan zakat fitri. Dan Allah sudah menyiapkan siksaannya yang amat pedih bagi yang tidak melaksanakan zakatul fitri. Bagi yang saum, maka zakatul fitri ini adalah istimewa. Karena zakatul fitri adalah penyempurna dari ibadah saum. Rasulullah mengatakan bahwa zakatul fitri itu adalah tuhratan lis-shaimi, sebagai pembersih bagi orang-orang yang saum. Ya, minal lagwi warofas, dari perkataan-perkataan jorok, dari perkataan-perkataan kasar yang dilakukan secara tidak sengaja. Ya, maka dibersihkanlah oleh zakatul fitri. Di satu sisi, tapi di sisi lain watu matan lil masakin. Zakatul fitri ini adalah menjadi tu'mah, menjadi makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang miskin. Dalam hadis lain Rasul mengatakan agnuhum, kayakanlah mereka, anil mas'alati fi hadal yaum, kayakanlah mereka dari meminta-minta. Artinya jangan sampai mereka meminta-minta pada hari ini. Hari ini yang dimaksud adalah hari raya. Jadi bagi yang saum, maka zakat fitrah ini adalah sebuah keistimewaan, karena sempurnanya ibadah saum ditutup akhirnya dengan zakatul fitri. Ya, setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan saum, mengisi hari dengan melaksanakan ibadah, mengurangi tidur untuk semata-mata berdialog, berkomunikasi dengan Allah dalam qiyamul lail, maka penutupnya sebagai penyempurna adalah zakatul fitri. Zakat fitrah ini apa syarat dan rukunnya zakatul fitri? Syarat zakatul fitri yang pertama adalah Islam. Ya, jelas lah, kalau kewajiban-kewajiban syariat tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang Islam. Kalau dia belum Islam, maka kewajibannya adalah bertauhid dan mengucapkan syahadat. Bagi yang sudah Islam, bagi yang sudah bertauhid dan mengucapkan syahadat, maka setelah itu diwajibkanlah sholat, diwajibkanlah zakat, diwajibkanlah saum, dan sebagainya. Ya, berarti dalam syarat yang menjadi syarat zakatul fitri, yang pertama adalah Islam atau Muslim. Yang kedua cukup harta, yakni memiliki harta pada malam hari raya Id untuk membayar zakat fitri, yang itu merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok dan diri dan keluarga tanggungannya. Ya kita nggak akan bisa memaksa orang untuk zakatul fitri kalau tidak ada harta. Maka orang yang tidak ada harta sama sekali, nanti statusnya berubah dari muzaki menjadi mustahik, menjadi orang yang berhak mendapatkan zakat, ya, bukan orang yang berhak mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, cukup masuk waktu wajib, yaitu waktu wajibnya adalah hingga akhir Ramadan, tepatnya setelah terbenamnya matahari. Jadi bagi yang hidup sampai akhir Ramadan itu sampai pada Ramadan hari terakhir pada saat maghrib.
pada saat terbenamnya matahari, maka ini menjadi syarat wajib, ya. Oke, berarti syarat wajib orang yang zakat fitrah itu harus muslim, harus cukup harta untuk zakat, yang itu merupakan kelebihan dari kebutuhan pokoknya, ya, yaitu memiliki harta pada malam hari Id, dan kemudian masuk waktu wajib, yaitu bagi orang yang hidup sampai akhir Ramadan, ya. Nah, adapun rukunnya, artinya zakat fitrah ini bisa terlaksana jika ada niat. Yang pertama adalah niat untuk menunaikan zakat fitrah semata-mata ikhlas karena Allah, ya. Niat untuk menunaikan zakat fitrah mukhlishon lillah, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah, ya. Yang kedua, ada mujaki. Jadi kalau udah ada niat, mujakinya nggak ada, ya yang niatnya siapa? Ya pasti muzaki yang berniat, ya. Berarti ada muzakinya. Yang ketiga, ada mustahik. Ada yang menerima zakat. Jadi ada yang memberikan zakat, ada yang menerima zakat, ya. Kemudian yang keempat, ada harta atau makanan pokok yang dizakatkan. Mujakinya ada, mustahiknya ada, hartanya nggak ada, ya nggak jadi zakatnya, ya. Maka rukun yang keempat itu ada harta yang dizakatkan, yang dikeluarkan. Nah, kemudian yang kelima, rukun zakat fitrah itu atau zakat fitri itu adalah ada aturan besarnya zakat fitrah dikeluarkan sesuai ketentuan syariat, yaitu ditentukan berdasarkan Allah dan Rasulnya. Nah, lantas berapa? Jadi ada 5 itu. Niat, ada muzaki, ada mustahik, ada harta yang dikeluarkan untuk zakat, dan ada aturan berapa besaran zakat fitri yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim berdasarkan syariat Islam. Ya. Nah, setelah kita mengetahui rukun, maka kemudian kita bertanya, berapa ukuran mengeluarkan zakatul fitri? Ukuran besaran zakat fitrah adalah 1 sok dari makanan pokok. Ini berdasarkan hadis-hadis yang akan saya bacakan, ya. Dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, Abdullah bin Umar berkata, Parada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri ala dzakari wal unsa wal khuri wal mamluk so'an min tamrin au so'an min syairin. Kata Ibnu Umar, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Bahasanya di sini menggunakan istilah sodaqoh fitri. Karena istilah zakat bisa dengan term zakat, bisa dengan term sodaqoh, bisa juga di ayat lain dengan term infak, bisa juga dengan term hak, ya. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Jadi di sini menggunakan kalimat shadaqatal fitri, ya. Jadi Rasulullah mewajibkan shadaqah fitri, ya. Artinya adalah zakat fitri. Ala zakari wa unsa, atas laki-laki dan perempuan, ya. Wal hurri wal mamluk, kepada orang yang merdeka dan orang yang hamba sahaya. Besarannya berapa? So'an min tamrin au so'an min syairin, yaitu 1 sok dari kurma, dari tamar, dan 1 sok dari syair, dari gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri juga Rasulullah mengatakan, ya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kuna nukhriju zakat al-fitri. Kami mengeluarkan atau menunaikan zakat fitrah so'an min to'amin, 1 sok dari makanan. Au so'an min syairin. Ya, kalau to'amin umum, makanan apa saja makanan, ya. Tapi makanan apa? Maka dijelaskan berikutnya. Au so'an min tamirin.
min syairin, atau 1 so' dari syair, dari gandum. Au so'an min tamrin, atau 1 so' dari kurma. Au so'an min akitin, atau 1 so' dari keju. Au so'an min zabib, atau 1 so' dari kurma. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kata Abu Sa'id al-Khudri, kami mengeluarkan zakat fitrah besarannya adalah 1 so'. Ya, 1 so' dari makanan. Nah, kalau kita melihat itu, maka kita punya kesimpulan. Oh, berarti besaran zakat fitri itu adalah 1 so'. Nah, kemudian 1 so' itu seberapa besar? Kalau disebut volume, berapa volumenya? Kalau disebut berat, berapa beratnya? Nah, ukuran so' pada zaman sekarang jarang digunakan. Maka kita konversi kepada satuan berat kilogram. 1 so' itu dalam satuan berat kilogram adalah 2,5 atau 2,75 kilogram. Ya, 2,5 atau 2,3/4 kilo dari to'amin, dari makanan pokok. Ya, makanan pokok yang biasa dimakan di setiap daerah. Ya, jadi kalau di Indonesia mungkin banyaknya adalah beras atau singkong atau sagu. Maka yang disebut dengan zakatul fitri besarannya adalah 1 so' dari beras. 1 so' dari beras itu kalau dikonversi kepada berat kilogram, maka itu sekitar 2,5 kilo sampai 2,75 kilogram. Ya, jadi 2,5 atau 2,3/4 kilo. Maka dikeluarkanlah zakat sebesar 2,5 kilogram beras. Ya, jadi apa yang dizakati itu adalah to'amin. To'amin itu adalah bahan makanan. Ya, bahan makanan. Berasnya bukan nasinya. Ya. Nah, timbul pertanyaan, bolehkah zakat fitri ini dibayarkan dengan uang? Ya, karena bisa lebih mudah, kan gitu. Memang di sini ada 2 pendapat. Ada ulama yang berpendapat zakat fitri hanya boleh dikeluarkan dengan bahan makanan pokok seperti gandum, kurma, beras, sagu, jagung, dan lain-lain. Dan tidak boleh dibayarkan dengan uang seharga 1 so' bahan makanan pokok. Ya. Tetapi ada juga sebagian ulama yang membolehkan qimah, membayar ya dengan uang seharga 1 so' dari makanan pokok. Kita permudah ya, seharga 2,5 kilogram beras. Ya, kira begitu. Nah, apa alasannya para ulama yang membolehkan? Kalau ulama yang tidak bolehkan, karena alasannya zaman Rasulullah kan melakukan zakatul fitri itu dengan kurma, dengan anggur, dengan syair, dengan gandum. Ya. Nah, ini karena ada hadis Rasulullah SAW dalam Sunan Daruqutni, dalam riwayat Ad-Daruqutni, dalam Sunan Ad-Daruqutni, yang potongan hadisnya adalah agnuhum anil mas'alati bimisli hadal yaum. Kayakanlah dengan zakat fitri itu ya dari orang-orang miskin, dari anil mas'alah. Dari masalah itu apa ya? Meminta-minta. Fi misli hadal yaum, pada hari seperti ini. Seperti ini itu maksudnya adalah pada hari raya. Jadi pada hari raya kalau bisa orang-orang miskin dan orang-orang fakir tidak berkeliaran kemudian meminta-minta. Ya, oleh karena itu maka sebelumnya harus agnuhum, kayakan mereka. Kayakan mereka. Ya. Kalimat agnuhum ya, kalau kita lihat dalam fikih Islam Mu'adilah tuh karya Wahbah Al-Zuhaili, mencukupkan orang fakir dan miskin dari meminta-minta dapat tercapai dengan memberinya harga. Artinya dikonversi kepada seharga makanan pokok. Bahkan itu lebih sempurna katanya
dan lebih mudah karena lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian maka jelaslah bahwa teks hadis tersebut mempunyai ilat, mempunyai sebab, yaitu al-ighna. Ya, al-ighna itu artinya mencukupkan atau mengkayakan. Jadi kayakan untuk satu hari itu. Kayakan untuk satu hari di hari raya. Ya. Jadi kalau bisa setiap pada hari raya itu terhapeng para pengemis meminta-minta. Ya. Oleh karena itu maka dikayakan. Ya, kalau diberikan berasnya saja ya mereka masih butuh. Ya. Jadi berdasarkan hadis agnuhum anil mas'alati fi misli hadal yaum, maka boleh kimah, boleh diukur dengan harga. Jadi boleh berzakat fitri itu, misalnya kalau kita sekarang dengan beras 2,5 kilogram atau dengan seharga beras 2,5 kilo. Berasnya beras yang mana ya? Beras yang biasa kita makan. Ya, kalau kita biasa makan beras yang 20.000 misalnya 1 kilonya, maka untuk 1 jiwa harus dizakat fitrah. Zakat fitrahnya adalah 50.000. Ya, 50.000. Kalau kemudian satu keluarga ada suami, istri, anak ada 4 misalnya, berarti 50.000 kali 6. Ya. Nah, itulah zakat fitrah, ya. Nah, kemudian kapan mengeluarkannya zakat fitrah itu? Ya. Apakah boleh di luar Ramadan? Jelas di sini para ulama tidak ada satupun yang membolehkan zakat fitrah dikeluarkan di luar Ramadan. Ya. Sebelum bulan Ramadan maksud saya, ya. Nah, para ulama yang mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis kemudian membagi waktu mengeluarkan zakat fitrah. Maksud mengeluarkan zakat fitri itu adalah mengeluarkan zakat fitrah kepada mustahiknya, artinya mendistribusikan pada mustahik. Kalau mengeluarkan zakat fitri yang dimaksud adalah kepada jami zakat, kepada pengumpul zakat atau kepada amilin, maka itu bukan yang dimaksud dengan mengeluarkan. Itu menitipkan kepada panitia zakat. Ya, kalau menitipkan boleh dari awal Ramadan juga, ya. Awal Ramadan hari pertama kita titipkan kalau panitianya sudah ada. Nah, biasanya jarang ada ya di awal-awal Ramadan. Kalau sudah ada boleh dititipkan di situ. Kalau panitianya sudah ada. Nah, tapi yang dimaksud mengeluarkan di sini adalah mendistribusikan harta zakat kepada mustahik. Ya. Ada 3 waktu mengeluarkannya. Yang pertama adalah waktu wajib. Waktu wajib itu kalau menurut saya adalah waktu ideal. Waktu yang disukai, ya, waktu ideal. Ada waktu mubah, itu waktu toleransi dari ideal. Jadi kalau tidak bisa ideal, itu boleh di waktu mubah. Dan ada waktu haram. Haram itu adalah waktu yang tidak boleh zakat fitri dikeluarkan di waktu itu. Nah, waktu ideal ini ada 2 pendapat. Ya. Ada yang berpendapat sehari atau 2 hari sebelum Id. Ada yang berpendapat waktu wajib itu ada 2 pendapat. Ada pendapat yang pertama, setelah terbenam matahari atau maghrib pada malam hari Id. Jadi kalau Ramadan misalnya kalau 29 hari, hari ke-29 atau hari ke-29, nah kemudian pas maghrib, nah itu sudah masuk ke bulan baru, yaitu bulan Syawal. Kalau 30 ya pada hari ke-30, pas maghrib itu sudah masuk ke bulan Syawal. Jadi mengeluarkan harta zakat kepada mustahik idealnya adalah di bulan Syawal, pada hari raya. Nah, ada yang berpendapat waktu ideal itu adalah di semenjak terbenamnya matahari sampai sebelum sholat Id. Ya,
terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai sebelum sholat Id. Ya, berarti dari maghrib, isya, subuh, kemudian setelah subuh sholat Id. Nah, itulah waktu ideal menurut sebagian ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa waktu idealnya itu adalah lebih sempit. Ya, lebih sempit. Yaitu dari setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Jadi waktunya sempit. Setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Ini mungkin hanya 1 jam atau 2 jam. Ya, biasanya sholat Id itu sekitar jam 7, ya. Subuh itu sekitar jam 5. Berarti tinggal cuma 2 jam waktu pendistribusian harta zakat kepada mustahik. Jadi ada yang berpendapat waktu ideal itu di semenjak maghrib setelah selesai bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Jadi sini ada waktu maghrib, isya, subuh, baru sholat Id. Ada juga yang berpendapat waktu ideal itu adalah dari waktu setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Nah, ini dari memahami bahwa dari hadis qobla khurujinas ila sholat, sebelum manusia keluar untuk melaksanakan sholat Id. Nah, qobla itu ada yang memandang bahwa sebelum itu ya berarti ya sebelum sholat Id. Batasnya mana? Batasnya Id itu hari di luar bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Berarti di akhir Ramadan, kemudian maghrib, kemudian mengeluarkan zakat sampai sholat Id. Tapi ada yang memandang bahwa qobla di situ dorob zaman mahdudah, satu keterangan waktu yang sangat terbatas. Berarti kalau di sini dibatasi dengan akhirnya adalah di sholat Id, maka batasan yang terdekat qobla itu sebelum itu adalah dari waktu sholat ke waktu sholat, yaitu dari waktu sholat subuh ke waktu sholat Id. Nah, jadi ada 2 pendapat, ya. Silahkan, ya, memilih, terutama bagi para panitia yang mengeluarkan zakat fitri, yang mendapatkan, yang menjadi wakil dari muzaki, ya, mewakili muzaki untuk mendistribusikan, untuk mengeluarkan zakat fitri kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak menerimanya. Ini waktu ideal. Ada waktu toleran. Artinya kalau tidak bisa ideal karena satu dan lain hal, karena al-hajah, karena ada kebutuhan yang mendesak, ya, maka waktu bolehnya itu adalah, waktu toleransinya adalah 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Ya, sekali lagi, maka waktu toleran atau waktu mubah itu waktu 1 hari atau 2 hari sebelum sholat Id. Ini didasarkan kepada asar dari Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi Ibnu Umar dan Umar bin Khattab, yu'tiha, dia memberikan zakat, ya, aladina yakbalunaha, kepada orang yang menerima zakat. Berarti dia mengeluarkan zakat kepada mustahik. Wa kanu yu'tuna qoblal fitri, dan keadaannya itu mengeluarkan zakat sebelum Idul Fitri biyaumin au yaumaini, 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Jadi masih ada toleransi 1 hari atau 2 hari sebelum sholat Id. Ya, ini waktu masih boleh karena ada asar seperti tadi. Ya, ini dalam riwayat hadis yang meriwayatkannya adalah Al-Bukhari, nomor hadis 1511. Ya, dalam Muwatta juga ada. Bahkan dalam Muwatta dikatakan batas minimal tolerannya itu adalah 3 hari sebelum sholat Id. Ya. Dalam Muwatta itu kitab hadis riwayat Imam Malik. Ya.
Kalau dalam kitab hadis riwayat Bukhari itu 1 atau 2 hari. Ya. Dan ada waktu haram. Ya. Waktu haram. Waktu haram itu adalah haram diberikan zakat fitri. Jadi kalau sudah melewati waktu itu, maka zakat fitrah itu berubah jadi sedekah biasa saja. Ya. Jadi pemberian biasa saja. Waktu haram ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, masih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal huri wa zakari wal unsa wa sogir wal kabir minal muslimin. Ya. Kata Ibnu Umar, Rasulullah mempardukan zakat fitrah sebesar 1 so' atau 2,5 kilo min tamrin au so'an min syairin dari kurma atau 1 so' dari gandum alal abdi atas budak hamba sahaya wal huri dan pada orang yang merdeka wa zakari wal unsa wa sogir wal kabir kepada laki-laki ataupun perempuan yang kecil maupun yang dewasa minal muslimin kepada orang Islam. Wa amara biha antu adda qabla khurujinas ila sholat, riwayat Bukhari Muslim. Dan Rasul memerintahkan, ini yang harus digarisbawahi, Rasul memerintahkan antu adda agar ditunaikan, dikeluarkan zakat itu kepada mustahiknya qabla khurujinas ila sholat, sebelum manusia sholat keluar melaksanakan sholat Id. Ya, jadi berdasarkan hadis itu, ya, kemudian para ulama menyatakan haram zakat fitri diberikan kepada mustahiknya selepas sholat Id. Ya, haram. Ini waktu haram. Bahkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas dari riwayat Abu Daud, man addaha qabla sholat, barang siapa yang mengeluarkannya kepada mustahik setelah sholat Id, pahiyya zakat qabla sholat, sebelum sholat Id, pahiyya zakatun makbulah. Saya ulangi ya, man addaha qabla sholat fahiyya zakatun makbulah. Barang siapa yang mengeluarkannya kepada mustahik, mengeluarkannya zakat fitrah kepada mustahik sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat fitrah yang makbul. Makbulah itu adalah diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'da sholat, barang siapa yang mengeluarkan zakat setelah sholat Id, fahiya sodaqotun minas sodaqot, maka itu hanya sodakoh biasa saja, tidak berarti zakat fitrah. Ya. Jadi kalau dalam asar dari Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Kalau zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat Id, maka itu zakat fitrah yang makbul. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setelah sholat Id, maka itu dihitung, tidak terhitung sebagai zakat fitrah, tapi dihitung sebagai sodakoh biasa saja atau pemberian biasa saja. Jadi pendapat bahwa waktu haram adalah setelah sholat Id, ya. Yang waktu haram mengeluarkan zakat fitrah kepada mustahik adalah setelah sholat Id. Dia akan berubah jadi sedekah biasa saja. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat, ya, bahwa waktu haram itu kalau sudah melewati maghrib di hari raya, ya. Sekali lagi, jadi waktu wajib itu ada waktu haram itu ada 2 pendapat. Kalau dikeluarkan setelah sholat Id itu adalah waktu haram, ya. Berarti setelah Id itu masih ada waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib. Nah ini semua haram, apalagi setelah maghrib. Ini haram, ya, berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan. Tapi ada juga pendapat para ulama, sebagian ulama yang memahami bahwa waktu haram itu kalau sudah melewati waktu maghrib. Jadi sudah sholat Id, duhur,
asar, maghrib. Nah kalau sudah maghrib di hari raya, maka ini haram. Dari mana pendapat itu argumennya? Itu dari hadis Daruqutni, ya. Rasulullah bersabda, agnuhum anil mas'alati fi misli hadal yaum. Kayakan mereka, cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari raya. Jadi dari dalam redaksi hadis ini dikatakan al-yaum. Al-yaum itu hari. Hari itu berakhirnya di waktu maghrib. Jadi al-yaum di situ pada hari raya berarti selesainya itu pada waktu maghrib. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa waktu haram itu kalau melewati waktu maghrib. Jadi kalau zakat fitrah diserahkan kepada mustahiknya sudah melewati waktu maghrib dari hari raya, maka itu tidak termasuk zakat. Ini bahayanya ya, kalau sebagai panitia kan mewakili sebagai mewakili muzaki, ya. Muzaki sudah mempercayakan ya kepada amilin atau panitia zakat atau jami zakat yang mengumpulkan zakat. Tapi dia mengeluarkan zakatnya pada hari atau pada waktu yang haram. Berarti itu zakat fitrahnya menjadi tidak zakat fitrah, tidak lagi jadi zakat fitrah tapi jadi sedekah biasa saja, dan dia berkhianat karena telah memberikan. Kalau dengan sengaja melakukannya maka dia berkhianat karena telah mengkhianati kepercayaan muzaki, ya. Maka hati-hati para panitia zakat, para amilin. Nah, sekarang berkaitan dengan kalau begitu siapa mustahiknya? Siapa yang mustahik zakat fitri? Saya singkat saja bahwa di sini juga ada dua pendapat. Pendapat pertama kepada 8 asnaf. Ini berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60. Di dalam ayat itu Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, innama shadaqat, sesungguhnya zakat itu lil fuqara'i, bagi orang fakir, wal masakini, bagi orang miskin. Satu bagi orang fakir, dua al masakin, orang-orang miskin. Nah, fakir dan miskin itu pada hakikatnya sama, yaitu orang yang tidak sanggup, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dari hidupnya, ya. Artinya orang yang berkebutuhan. Wal amilin, dan bagi amilin itu yang menjadi petugas zakat. Wal amilina 'alaiha, dan bagi amilin. Wal mu'allafati qulubihim, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dijinakan hatinya atau mu'alaf. Wa firriqab, dan kepada hamba sahaya. Wal ghorimin, dan kepada orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, kepada para pejuang di jalan Allah. Wa ibni sabil, kepada orang yang bepergian tapi kehabisan bekal dalam perjalanan. Faridatan minallah, ini adalah kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijak. Jadi zakat fitrah, kalau lihat ayat ini, zakat fitrah itu sebenarnya inama sodakot, zakat itu lil fuqara'i wal masakin wal amilin wal mu'alaf. Itu kan lil milki, pemiliknya. Jadi mustahik yang masuk al milki adalah fuqara, masakin, amilin, dan mu'alaf. Ya, lil milki, jadi milik mereka sebenarnya zakat itu, ya. Ya, tapi kalau ada lebih, wa firriqo, boleh, ya, diberikan kepada hamba sahaya. Ini tampungan lain setelah yang 4, maka boleh berikan pada hamba sahaya, boleh kepada gorim itu orang yang berhutang, wa fisabilillah, dan orang mujahid di jalan Allah, wa ibni sabil, dan orang yang di perjalanan dan kehilangan bekal, ya. Jadi firriqab ini tampungan lain. Ya, kalau di general ya berarti ya 8 asnaf, tapi diprioritaskan 4 asnaf yang pertama. Ya, kalau masih ada, itu logikanya atau argumentasinya orang yang berpendapat bahwa zakatul fitri
adalah diserahkan kepada 8 asnaf, ya. Jadi mustahiknya ada 8 orang, ada 8 kelompok. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa zakatul fitri itu khusus untuk fakir dan miskin. Ya. Jadi di sini membawakan satu hadis. Jadi begini, ayat tadi innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin dan sebagainya, ya, al-ayah, ini adalah ayat umum. Tapi khusus untuk zakat fitrah, gitu. Kalau pemahaman yang kedua, khusus untuk zakat fitrah ada hadis. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas qol, dia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri." Zakat fitrah itu fungsinya apa? Tuhratan lisoimi minalagwi warofas. Itu untuk membersihkan orang yang saum dari lagwi dan ropas. Watu matandil masakin, sekaligus menjadi untuk orang miskin, ya, menjadi sebagai makanan bagi orang miskin. Al hadis lah gitu ya. Al hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu khusus lil masakin, khusus bagi orang miskin. Ya, kalau zakat-zakat umum kembali ke 9 ayat 60. Zakat mal. Nah, ini asnaf atau mustahik untuk zakat mal. Boleh kepada fakir, miskin dan sebagainya. Tapi untuk zakat fitrah khusus diberikan kepada orang miskin. Jadi pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa zakatul fitri mustahiknya adalah orang miskin. Orang miskin otomatis di situ fakir juga termasuk, fakir dan miskin. Jadi disebut satu, tapi karena ini lebih parah, ya, fakir itu lebih parah dari miskin, nah maka berarti kedua-duanya masuk, fakir dan miskin. Gitu. Ini ada beberapa ulama yang berpendapat. Imam Asy-Syaukani mengatakan, dalam hadis ini, hadis yang tadi saya bacakan, adalah dalil bahwa pendistribusian zakat fitrah adalah hanya untuk orang-orang miskin dan tidak untuk selainnya. Ini dinukil di dalam kitab Nailul Autor, ya, juz 4 halaman 218. Kemudian ada juga Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dia mengatakan Nabi SAW memberi petunjuk bahwa zakatul fitri hanya khusus diserahkan kepada orang-orang miskin. Satu, ya. Dan beliau, Rasulullah, sama sekali tidak membagikan pada 8 golongan penerima zakat, satu persatu. Ya. Beliau pun tidak memerintahkan untuk menyerahkan pada 8 golongan tersebut. Perintahnya jelas, tu'matan lil masakin. Menjadi bahan makanan atau makanan bagi orang-orang miskin, gitu ya. Maka orang miskinlah dan fakir yang menjadi asnaf zakat. Itu perintah Rasulullah. Kata Ibnu Qayyim, dan Rasul tidak memerintahkan menyerahkan kepada di luar golongan tersebut. Ya. Juga tidak ada satupun orang sahabat yang melakukan seperti tidak ada satupun orang sahabat yang melakukan seperti itu. Artinya yang memberikan zakat kepada 8 zakat fitrah, ya, saya ulangi, tidak ada seorang pun sahabat yang memberikan zakat fitrah kepada 8 asnaf. Tapi cukup kepada 1 asnaf atau 2 asnaf, yaitu fakir dan miskin. Begitupun orang-orang setelahnya. Ya, orang-orang setelahnya yaitu berarti tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dalam sama sekali tidak menyerahkan zakat fitrah kepada asnaf yang lain kecuali kepada fakir dan miskin. Ini perkataan Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, juz 2 halaman 21. Jadi berdasarkan ini, dan ini yang saya terima, yang saya pegang, ya, bahwa zakat fitrah itu asnafnya adalah khusus untuk
orang-orang miskin atau fakir miskin, tidak untuk 8 asnaf yang lainnya. Ya. Adapun yang dalam surat 9 ayat 60 tadi, 8 asnaf yang disebutkan tadi itu adalah asnaf zakat selain zakat fitrah, yaitu zakat mal, zakat ternak, zakat perdagangan, zakat emas perak, dan zakat penghasilan dan lain sebagainya diserahkan kepada 8 asnaf. Ya, itu pun dengan pembagian yang prioritas itu yang 4. Setelah kalau masih ada maka diserahkan kepada yang 4 lagi. Itu mungkin insya Allah akan kita bahas tentang zakat mal pada kesempatan lain, ya, dan termasuk mustahiknya. Ikhwah filah, sahabat Vianu yang berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau dalam ringkasannya, ya, berarti zakatul fitri itu wajib dikeluarkan atas setiap diri muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa atau anak kecil, kemudian merdeka atau hamba sahaya. Wajib dikeluarkan zakat fitrahnya sebesar 1 sok atau 2,5 kilogram. Nah, marilah kita mengeluarkan zakat fitri, ya. Boleh dititipkan dari awal Ramadan juga pada panitia zakat yang kita percayai, ya, yang kita percayai, karena panitia zakat itu akan mewakili kita, muzaki, untuk kita yakin, kita percaya bahwa dia akan menyerahkan zakat itu tepat waktu dan tepat sasaran, ya, tepat asnafnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keluangan, kelapangan bagi kita untuk berzakat fitrah. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina.